kebetulan rumah ke-8 dan kebetulan dilihat dari hari ini sudah mencapai 40%. Ini rumah yang pertama yang kita akan kunjungi pada kesempatan di siang ini, progres yaitu kebetulan dari program dari atasnya ini rumah panggung. Kebetulan hasil kesepakatan yang 5 orang yang tertimpa musibah ini khususnya rumah semi permanen. Barusan kita udah menerima keterangan dari Bapak Sakri selaku ketua wilayah di dusun Kelewi ini, dan kita tanya nih ke Ibu Ihat, bagaimana perasaannya setelah kemarin kan tertimpa musibah bencana, mungkin sedih dan mungkin kacau atau gimana, dan sekarang setelah dilihat pembangunan rumah udah menyampai 40%. Gimana nih perasaannya sendiri? Terharu, bahagia, merasa bersyukur karena sudah membangun gitunya hampir 40%. Gimana, terima kasih atas dorongan bantuannya dan doanya kepada kita semua, pada aparat semua, ngatur penuhun terutamanya ke Bapakku, ke Bapak Dedi anu entos memperjuangkan karena rumah abi anu tos tiasa dibangun deui. Oke Ibu, mungkin semoga aja apa yang di rumah yang dibuat ini menjadi berkah dan mungkin menjadi memperbaiki kehidupan Ibu lebih baik lagi. Walaupun kita tertimpa musibah, tapi Ibu harus tetap semangat. Ternyata musibah itu benar membawa berkah gitu. Kita nggak hidup, kita nggak sendiri, banyak orang yang membantu dari kalangan pemerintah, baik itu di Paku sendiri sampai Kang Dedi sampai mungkin pemerintahan di Kabupaten Ciamis. Terima kasih Ibu, atur nuhun. Oke para ya, sekarang kita berada di rumah paling ujung yang akan kita review proses relokasi, proses pembangunan setelah dana turun dari Kang Dedi Mulyadi. Saya berada di lokasi rumah kedua yaitu di pojok. Saya tanya ke Pak Yayat selaku panitia dan sesepuh di RW 3 RT 3 RW 5. Oke, Bapak boleh diterangkan nih bagaimana progres pembangunan rumah di rumah Bapak siapa? Ini rumah Bapak Ojo. Bapak Ojo, bisa ke sana? Oke. Ya, alhamdulillah ini udah pembangunan udah mulai terrealisasi lah. Ya, udah mulai terbentuk ya, udah mulai. Berarti ini rumahnya Bapak Ojo. Ojo yang parah terdampak. Oh, yang belah yang itu. Ya, yang ambruk. Oh, iya iya, berarti ditempatkan di sini. Ya, terus untuk tanahnya sendiri ini gimana? Udah nggak adakah hal-hal aman gitu, nggak ada sengketa atau gimana gitu? Nggak ada. Ini mungkin ini tanah pribadi lah dikatakan. Tanah pribadi, oke. Dan untuk ukurannya sendiri kira-kira nih berapa nih Pak? Ini 5x8. 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 Dan rencananya semi permanen atau panggung atau kemungkinan permanen. Permanen. Oke. Mudah-mudahan itu biayanya cukup. Oke, siap.
Oke, Baraya, kita tanya nih, Kang, menurut Akang sendiri gimana nih progres pembuatan rumah ini? Udah nyampe berapa persen kah kalau 10%. Alhamdulillah sudah 10%-an. 10%-an? Adakah kesulitan untuk pengiriman material atau pekerja? Adakah kesulitannya gitu? Alhamdulillah kalau masalah pengiriman mah tidak ada kendala gitu. Aman Cuma berarti. kalau untuk pekerja kemungkinan kan banyak yang bentrok. Itu ada kurang Kurang, gitu. oh. Kebutuhannya ada 2 orang, ada 1 orang. Berarti pembangunnya waktunya sama. Waktu Oh iya, yang iya. 4 rumah. Yang 4 rumah. Ya, yang 1 rumah belum gitu. Oh, belum ini gitu. Oke, tapi alhamdulillah sekarang udah Udah. aman, udah sampai ngebentuk sini. Oke. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Kuwu, ka Bapak Dedi, anu pemerintah desa we lah semuanya pengurus Anu terus masihan yes. bantuan kanggo bumi abi. Oke, itulah mungkin kesan-kesan dari warga yang tertimpa musibah. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Bapakku, progresnya dan dari Papa Dedi, pemerintah daerah semuanya. Terima kasih buat Terima kasih semuanya pengurus. Terima kasih terutamanya buat yang udah mendukung, yang menyumbang baik itu berupa uang, sembako, material, bahan bangun atau apa aja. Terima kasih mungkin diucapkan dari para warga di sini. Atur nuhun Pak. Lajang deui damel. Sak. Oke, Baraya, barusan ini para pekerja sedang beristirahat dan makan di mungkin di tempat relokasi pembuatan bangunan rumah baru. Dan mungkin kita tanya nih ke warga di sini tentang kejadian di sini. Teh, boleh tanya-tanya dikit teh? Iya, kenapa? Bisa duduk sebentar, kita tanya-tanya nih. Kalau boleh tahu, ini Teteh di sini saudaranya apa tetangga atau mungkin panitia atau gimana nih? Saudara, jadi yang jadi korban bibi Iya. saya. Kebetulan rumahnya dekat juga. Kebetulan juga jadi panitia. Panitia, oh. Dan untuk makanannya sendiri ini dari mana? Apakah swadaya masyarakat atau mungkin ada yang nyuplai dari mana atau gimana? Sebagian besarnya ini kan yang donasi-donasi Oh, langsung disalurin ya, terus ini buat bekal ngebangun oh, jadi semua bantuan yang berbentuk sembako digunakan untuk proses pembangunan Iya, gitu, iya, untuk makanan para pekerja gitu. Iya. Dan untuk timnya sendiri ini yang masak, apakah ini 5 rumah sama atau satu rumah beda-beda ini? beda, satu rumah. Oh, Kebetulan jaraknya agak jauh. Iya. Oh, jadi satu rumah ada dapur umumnya. Ada, iya. Dan satu dapur umum ada berapa orang? 3 orang. 3 orang. Di sini masak siapa aja tuh? Yang Saya, bibi, sama ada Oh, ada. ibu mertuanya. Oh, lagi beres-beres. Iya, kadang anaknya juga ke sini. Oh, gitu. Berarti intinya 3 orang di sini Iya. untuk menyuplai para pekerja di sini. Dan untuk menunya sendiri nih, kira-kira kan ini kerja tiap hari ya, Teh? Iya. Kira-kira apa aja, apa menunya di set tiap hari beda atau seadanya? Seadanya. Oh, seadanya gimana? Ada hari itu kita bikin Ya, gitu. yang pokoknya kan kita banyak Indomie. Oh, Indomie ya. Banyakinnya masak-masak mie, Oh. kadang punya ada pete tambahinnya sama kerupuk. Tapi gimana pekerja nggak ngeluh kan? Nggak, aman. Alhamdulillah. Dikasih sambal tolenjeng makin semangat. Makin semangat. Tolenjeng ya kayak gini deh. Kayak gini tolenjeng. Oke. Iya. Itu temenin pete. Pete, itu petenya dari mana? Apa dari korban yang jatuh atau beli? Enggak. Ada. Kebetulan punya katanya. Oh, swadaya dari masyarakat Iya. itu juga ya. Oke. Dan untuk pengerjaannya kira-kira nih berapa lama teh satu rumah ini? Tahu nggak? Berapa? 45 hari. Berarti Teteh masak ini 45 hari juga. Iya. Dan atau gimana Teh? Apakah ini kan Teteh mungkin ada kesibukan sendiri? Mungkin ada kan Teteh mungkin punya pekerjaan atau gimana? Kebetulan saya
jahit pakaian. Oh, tukang jahit pakaian. Terus gimana tuh ditinggalin aja tuh? Kalau bagian masak ya tinggalin, lari dulu ke sini bantuin bibi. Oh, tapi masih menerima Menerima ya. walaupun sibuk tapi bisa Iya, gitu. Udah nerima lagi kemarin 2 minggu. 2 minggu libur. libur. Dulu pengen fokus ngebantuin. gitu. Oh, fokus jadi panitia di sini. Iya, kalau sekarang kan cuman bantu-bantu sedikit bisa sambil kerja. Dan kalau jadi panitia di sini ada berapa orang nih ibu-ibunya yang ikut bantu atau ikut ngerojong? Kebetulan 2 orang sama ibu RT. Oh, 2 Saya orang sama sendiri, ibu RT. ya, satunya lagi ibu RT. Gitu. Berarti dari awal berdua dan mungkin dibantu masyarakat yang luang waktunya mungkin gitu Iya, ya. masyarakat yang luang juga dipanggil gitu, gantian. Tiap Gantian. gantian ada ya bantuin. Tapi untuk rumah yang ini aja yang itu beda lagi. Kan ada jauh ya sekarang Beda lagi, pembuatan. iya. Oh. Tapi masih warga sini. Masih warga sini juga. Oh, dan masih mungkin tambah keluarga ya. Iya. Dan untuk mungkin kesulitannya dalam ya Teteh kan selain korban waktu, korban mungkin materi juga, adakah kesulitan untuk membagi waktu dengan kerjaan Teteh atau mungkin dengan acara seperti ini? Kira-kira adakah? Kalau untuk kemarin kan kerjaannya ditutup total ya ayah, fokus ke ngebantuin dulu ini korban. Sekarang kan udah mulai buka kerja lagi, jahit lagi ya. Mungkin banyakinnya kerjanya malam. Oh, jadi yang kemarin 2 minggu Teh pun nggak ada penghasilan. Nggak ada. Jadi di libur aja. Libur, Terus iya. gimana tuh? Ya rezeki mah ada aja ya ayah. Oh. Yang penting bisa makan aja intinya. Oh gitu. Iya. Ini kan mungkin bencana ya, kita Iya saling kan, dukung. biarpun kita nggak kena ya ikut ngerasain gitu ayah. Oh iya benar-benar. Moga aja kebaikan Teteh mungkin terganti dengan hal yang tahu orang buat orang baik sudah disediain Iya. hadiah yang lebih baik gitu. Lebih dari Nah. masalah ngaput gitu. Ya benar Teh benar. Nah untuk sama salah ngapus sendiri Teteh udah buka dari kapan nih? Dari 2012. 2012 Iya. berarti sekarang 2023 berarti 11 tahun? Iya. Oh iya. Ternyata Baraya inilah si Teteh sebagai relawan di dapur umum. Beliau rela meninggalkan pekerjaan selama 2 minggu di saat ada bencana di sini. Yuk kita doakan aja semoga si Tetehnya sehat. Teteh semoga Teteh sehat terus, bisa bantuin terus buat warga yang kena musibah dan buat pembangunan rumah ini. Dan mungkin waktunya masih panjang Teh. Iya. Gimana? Berarti Teteh harus tetap sehat nih, jaga kesehatan juga. Iya. Mungkin lebih atur-atur waktu gitu. Ya bisa-bisanya kita ngatur waktu aja. Ya benar. Dan mungkin harus lebih koordinasi sama suami juga. Jangan mungkin terjadi masalah karena fokus ke sini rumah tangga teka urus. Kebetulan kan suami juga Jadi suami juga ikut relawan di sini ngebantu Ya. gitu. Oh alhamdulillah kalau gitu mungkin. ya kata sunanya peperihan ngebantu ku harta banda teu Untuk- biasa. Oh iya. Tenaga gitu nya nya. Iya. Oke Teteh, terima kasih informasinya. Selamat berjuang kembali. Selamat sibuk dengan keadaan sehabis bencana ini. Semoga apa yang Teteh lakukan bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun Teteh. Ya, mangga. Oke Baraya, sekarang kita lihat nih ada satu mungkin tempat yang mungkin belum terekspos sama kamera. Kita nih lihat di belakang katanya ada gawir yang longsor di belakang rumah si bapak yang jadi ketua panitia di sini. Oh ini. Ini proses pembuatan ini dibantu sama siapa aja Pak? Alhamdulillah sama warga, terutama Dandi, Oh, Koramil, Koramil. bisa semua ada dari warga.
bantuin sini. Bantuin. Kira-kira berapa orang waktu proses ini pembuatan ini? Ada 100 orang lah. 100 orang. 100 orang. Sama alhamdulillah ini karung dari bantuan dari PP, ada yang bawa dari dinas sosial. Oke Baraya, ini dia mungkin asal mula longsornya dari sini, yang mungkin nanti kita bisa buat satu video satu eksklusif. Ada nih si Bapak yang tahu kejadian dari awal sampai akhir tentang kejadian ini, nanti kita buat videonya. Dan awalnya mungkin dari sini ini yang jadi perhatian masyarakat sini, terjadi amblas tanah mulainya di sini. Sedangkan yang parahnya di sana. Jadi semua masyarakat lihat di sini dan ternyata yang di sana nggak kelihat. Ada nih di sana yang terjadi rumahnya belah itu nggak ada yang tahu, karena mungkin proses hujan yang lebat di sini mereka standby untuk lihat, jadi soalnya takut mengenai rumah ini yang jadi sekarang dijadikan posko, tempat posko bencana di sini. Oke Baraya, sekarang kita ke rumah ketiga dan kita tanya nih ke si Bapak yang jadi ketua panitia di sini. Pak, sekarang ini rumah yang punya siapa ini? Punya Bapak Karso. Bapak Karso, berarti rumah yang ketiga ya? Iya. Gimana nih progres pembuatan di sini? Apakah dibantu masyarakat atau ada pekerja khusus atau gimana nih? Ada pekerja khusus. Berapa orang kira-kira? Sekitar 5 orang. 5 orang. Oh, berarti nggak ada sistem gerakan, nggak ada? Nggak ada. Oh. Udah dipakai HOK lah. Oke, yuk kita cek ke sana Pak. Ini korban yang Bapak Karsonya. Oh, ini Bapak Karso. Ya. Oke. Selamat siang Bapak Karso. Ya, Kalau boleh tahu, boleh pengen lihat ke sana boleh? boleh. Ini karena 10%-an ya. Ya, 10% aja. Nah, ini relokasi yang Bapak Karso Berarti RT berapa ini yang ini? RT 3. Masih RT 3? Masih RT 3, cuma beda tempat. Iya. Mungkin di sinilah kategori aman lah kelihatannya mah. Dan untuk tanahnya sendiri ini udah aman gitu, nggak ada sengketa apa-apa gitu? Nggak ada. Udah Milik tanah pribadi ini? Milik pribadi. Dan ini Bapak Karsonya? Ya. Oke. Pak, untuk pembangunan ini udah berapa persen kan nih? Udah 10 10%? ya, Pembangunan dimulai dari hari apa ini? hari Minggu. Hari Minggu? Ya, Sekarang hari Rabu, berarti baru 4 hari? 4 hari. Oke, Baraya ini baru 4 hari tapi kita udah membuat apa namanya, pondasi ya? Pondasi dan mungkin rencananya ini rumahnya dibangunnya apa nih? Panggung, duduk jendela sampai permanen juga. Permanen. Oke, dan untuk bangunannya ini kata si Bapak juga ini permanen seperti yang rumah-rumah barusan yang sebelumnya kita review. Dan ukurannya sendiri berapa Pak? 5 ke 8. 5 ke 8. Mungkin ini mukanya ke arah mana ya? Ke kawetan, kaler? Oh ya, Ke arah mukanya Kaler. ke arah kaler. Di depannya ada jalan. Oh. Dan untuk rencana bukan rencana, kira-kira berapa harikah sampai berdiri rumah ini sampai selesai 1 kira-kira? bulan lah. 1 bulanan? Ya. Dari sekarang 1 bulan? Ya. Oke, Baraya, itulah bocoran nih rumah ketiga, ternyata 1 bulanan bisa selesai. Nanti kita terus update pembangunan tiap rumah yang menjadi korban bencana pergerakan tanah. Pak, mau tanya lagi nih, kira-kira adakah kesulitan dalam penyediaan material nih? Enggak ada, enggak. Aman, berarti pengiriman aman. Lancar semuanya. Lancar, Enggak. oh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ada.
Ya. namanya siapa? Pak Waliman. Pak Waliman. Ya, terima kasih kepada Pak Waliman yang sudah mengirim ini alat-alat untuk membangun rumah saya. Gitu. Terima kasih kan. Ini kusen belum ada. Belum ada. Belum ada, akan dipasang besok. Besok, oke. Nanti kita bilangin ke Bapak Waliman. Berarti besok pengen dipasang kusen. Ya, Oke. Dan untuk naikin bata ini kapan? Besok juga? besok juga. Sekalian. Oke. Dan ini dikerjakan berapa orang? 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Dibantu mungkin keluarga nggak ada? Ya, Ada. Oh. keluarga. Oke. Yang keluarga mah ada 10. 10. Dan kalau lihat di sana itu ada kayu itu buat satu rumah ini atau Buat satu rumah. satu rumah berarti buat atasannya? Ya. Oke. Dan itu sama dari Bapak Waliman? Ya sama. Sama. Oke. Disuplai gitu. Disuplai ya. Berarti untuk pengiriman mah aman ya. Aman. Soalnya jalannya bagus ke sini, nggak ada halangan-halangan gitu. Matur nuhun kepada yang sudah menyumbang kepada saya. Terima kasih seribu. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini sumbangannya dari mana aja Pak ini? Alhamdulillah mungkin dari pemerintah daerah Ciamis sudah masuk, Pak Kuwu khususnya, terakhir sama Kang Dedi Mulyadi Mulyadi sama Dandim Polres, alhamdulillah sudah peduli. sudah peduli ke sini dan mungkin sudah diterapkan dalam pembangunan. Ya. Dan sekarang kita kemana Kang? Rumah relokasi keempat, Rumah ke relokasi keempat. Iya. Berarti berapa jaraknya? jaraknya hampir 5 menit ada 5 menit. 5 menitan lah, 3 kiloan. 3 kiloan. Ya. Cuma udah beda RT. Udah RT. RT relokasinya. Oke. Satu tahun. Kenapa Pang beda RT? Apa mungkin Dia tak punya tanahnya di sono. oh iya punya tanah di sana, di sini nggak punya. Ya, ada punya. Berarti yang itu mah apa? Mubazir aja untuk pembangunan Ya, mah. cuma buat lahan Pak. Lahan pertanian ya. Ya, insya Allah. Oke. Yuk Pak, kita ke sana. Oke Baraya, sekarang kita nih ke tempat lokasi yang keempat nih untuk pembangunan rumah dan untuk tanahnya aman, ini udah hak milik. Dan sini rumahnya seperti ini. Dan nggak tahu nih para pekerja kemana, kita tanya aja ke si bapak nih yang jadi ketua panitia nih. Pak, ini para pekerja kemana ini? Kekurangan pekerja, jadi Oh iya jadi sama ya. dicabut dulu ke sono gitu Yang tadi ya Tiga banyak ya. kan 3 rumah. Berarti yang ini mungkin disamain nanti berurutan sama yang kelima ya yang Ya, tadi ya. kemungkinan. Dan alhamdulillah ini material udah sampai di sini ya. Udah Cepat. sampai. Soalnya lebih dekat ya. Iya, lebih dekat. Berarti untuk materialnya udah lengkap semua. Lengkap, Tinggal kekurangan pekerja. Ya. Dan mungkin ini rencananya mulai kembali untuk pondasi kapan nih? Belum ada wacana. Ada sih besok. Oh besok. Ya, itu ya mau nyari lagi tukang gitu. Oh inilah proses lagi nyari tukang. Oke, dan mungkin untuk saat-saat ini mungkin tukang itu pada sibuk ya. Iya, sibuk. Sibuk pembangunan semua nih. Jadi kita kekurangan tukang dan untuk ukurannya sendiri 5 ke 8 tetap ya. Ini mah agak Bukan. mengerucut. Oh, kecil. Iya. Oh berapa ini kira-kira? Jadi 6. 6. 6 ke 3 ya. Enggak sih. Ke 4. Bukan. Kan 5 ke 8 ya. Iya. Ini kayaknya 4 ke 8, kayak sononya 8. Oh 8. Kayaknya 4 gitu. Oh, Kan kalau 5 mah jatuh ke jurang gitu. Oh iya. Oh ya itu ya. Tapi kira-kira aman gak ini? Insya Allah kan rencana mau di balai. Oh di ini lagi. Iya, Oh di setting lagi. Dan mungkin ini lebih ke proses pembangunan rumah didahulukan, nanti di set yang belakangnya ya. Iya. Oke. Dan untuk lokasinya sendiri ini di RT berapa ini? Ini RT 2 RW 5. RT 2 RW 5. Ya, kebetulan dia punya tanahnya di RT 2. Di sono dia nggak ada yang deket jalan. Gitu. Dan untuk mungkin kalau rumah di sini mungkin ke warga negaranya pindah. Kemungkinan bisa proses lah gitu. Proses nanti ya gitu. Kalau mungkin udah siap huni mungkin pindah RT gitu ya. Kan sekarang sama ibunya gitu. Oh, dan kalau dilihat sih sebenarnya ini jarang rumah. Ya, itu yang ini rumah siapa itu? Ini rumah Pak Tony. Bukan rumah sih, ini metok kayak warung lah. Warung. Oh, jadi nggak di. Ada tuh rumah. Oh, ada satu itu. Oh, berarti ini ada warga baru, gampang ya gitu. Soalnya kalau sendiri gini gimana? Tapi itu punya siapa yang itu? Itu punya Pak Tono. Pak Tono itu. Oke. Ini udah masuk RT 1. Iya. Oke, berarti inilah lokasi terakhir, lokasi keempat yang dimana mungkin
belum ada pekerjaannya. Bukan belum ada sih. Cuman ini yang didahulukan yang itu yang 3 soalnya benar-benar diperlukan untuk hunian. Jadi dipercepat. Dikarenakan mungkin ada beberapa faktor yang nggak bisa untuk dilama-lama, yang kayak nomor 4 sama nomor 5 itu bisa kan, soalnya mungkin ada tempat khusus yang bisa menampung para korban di satu rumah baik itu keluarga atau mungkin saudara atau mungkin tetangga. Kalau yang 3 itu nggak ada, jadi didahulukan. Nah, dan ini mungkin sebenarnya ini lokasi buat rumah kelima, yang dimana kemarin kan ada Kang Deddy kesini vlog di sini waktu masih ada alat berat, dan ternyata ini udah selesai dibuat dan mungkin diatur supaya nggak terjadi longsor lagi. Buncek pakuman tenang tawing tuh udah di set tuh, udah selesai. Dan kita cari tahu ke si bapak yang tadi, ini buat rumah kepemilikan siapa nantinya. Pak, kalau boleh tahu ini rumah, katanya rumah kelima ya? Iya. Ini buat kepemilikan siapa ini? Itu rumah Bapak Iping. Bapak Iping. Terdampak di bawah, paling bawah. Yang paling bawah, yang di Musibah, bawah. ya. Iya, iya. Dan untuk ini luas banget. Rencananya mau berapa nih ukurannya? Buat satu rumah, mungkin dia kan ntar untuk kedepannya bisa bikin lagi lah gitu. Kalau punya milik Oh rezekinya, iya, katanya ya gitu. mungkin sekalian ini diratain, mungkin sekalian buat nanti kedepannya ini mah gitu. Berarti tetap ukurannya Ukuran 5 ke 8. 5 ke 8 dan permanen juga. Permanen, insya Allah. Dan untuk pembuatannya apa nunggu tukang-tukang yang lainnya apa selesai atau gimana? Kemungkinan nunggu tukang-tukang selesai. Ini kan kekurangan tukang. Oh iya, Itu pengiriman barang juga belum selesai. belum selesai. Jadi di dahuluan yang 4. Ya, yang dulu. Terus Pak Ipingnya apakah tempat tinggalnya ada gitu? Ada. Ada pindah ke warga atau kemana?